Nunung nih sebenarnya makin penasaran kali, jangan-jangan apa iya gitu kan. Tapi setelah mengalami teror menyeramkan dari si kepala menggelinding tadi, wah Nunung tiba-tiba jadi ketakutan, jadi jiper ya. Dia jadi kayak nggak mau ikut campur gitu loh sama apapun yang berkaitan sama Yanti. Macam udah aku nggak mau tahu nanti dibanding aku didatangin lagi kepala menggelinding kata gitu. Nunung berharap semoga apapun yang dilakukan sama Yanti, hal itu udah nggak neror dia lagi, udah kayak gitu aja. Tapi Nunung pernah dengar ucapan kayak gitu dari warga-warga. Dan nih, beberapa hari setelah mengalami teror dari si kepala ngegelinding itu, Wak, Nunung yang masih trauma itu jadi nggak berani keluar malam, Wak. Waktu itu suaminya juga belum balik dinas nih, jadi Nunung tuh masih sendirian aja lah ini di rumah ya kan. Dan supaya segala sesuatunya aman, Nunung ini memilih untuk tetap berada di rumah aja gitu. Dia pokoknya nggak mau keluar, takut lah dia. Nah terus pas Nunung ini lagi makan malam sendirian, dia dengar ada suara orang lagi ngetok pintu rumahnya, Wak. Pikir itu suaminya baru pulang dinas kan. Semangat lah Nunung, dia berlari ke depan, dia buka pintu. Waktu pintu terbuka nggak ada siapa-siapa, Wak. Dan Nunung tutup balik lah itu pintunya kan. Nah terus waktu si Nunung di balik badan mau masuk lagi ke ruang makan, mau lanjutin makan itu, Wak, di situ langkahnya tiba-tiba terhenti. Terus badannya kaku gitu, Wak, nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia belum nengok apa-apa nih, tiba-tiba kaku aja. Dan bisa kalian tebak apa, Wak, yang terjadi selanjutnya? Waktu itu, waktu balik badan kan ruang tamu, waktu balik badan di situ Nunung nengok ada 6 penari yang lagi berdiri di ruang tamunya di dalam rumahnya, Wak, lagi berdiri natap tajam ke arah si Nunung. 6 penari, entah dari mana penari, pokoknya ada tegak di situ. Dan semua penari itu mengenakan kebaya yang sama. Cuman bedanya 5 penari pakai selendang warna hijau, 1 penari berdiri di tengah-tengah pakai selendang warna merah. Aduh, kayak masih relate lah sama kisah yang sebelumnya itu, apa bakal kayak gini semua ya kalau misalnya berkaitan sama lagu soal penari juga, Wak. Tapi ya udahlah, itu bukan soal kisahku, ini soal Nunung. Dah, 5 pakai hijau, 1 pakai merah. Dah, terus, Wak, langsung sedetik kemudian penari yang berselendang merah tuh tiba-tiba berjalan dia ke dekatnya siapa ini, ke dekatnya si Nunung, ngomong kayak gini, pakai bahasa Sunda. Gak usah sok tahu sama urusan orang lain. Berani-beraninya aku ikut campur. Kayak gitu. Belum sempat Nunung ini ngejawab apa-apa, Wak, si penari berselendang merah itu tiba-tiba dicekeknya lehernya Nunung, dicekeknya. Dan bersamaan dengan itu 5 penari lain yang berselendang hijau di belakang itu mulai menari sambil nyanyi apa? Lagu Atulah, ya Allah. Dan makin lama suara nyanyian itu makin kencang, makin kencang. Nunung yang waktu itu masih kecekek sama si penari berselendang merah ini pun dengan susah payah mencoba melepas cekikan itu sambil berteriak baca-baca ayat kursi. Suara lantunan ayat kursi yang dibaca sama Nunung beradu nih sama suara nyanyian para penari tadi. Dan ketika Nunung mulai mengencangkan bacaan doanya, Wak, dia melihat para penari itu macam udah kayak macam gelisah lah gitu kan. Dan selang beberapa saat kemudian, Wak, penari-penari yang lagi berjoget pakai berselendang hijau itu, Wak, hilang satu persatu dan menyisakan 1 si penari berselendang merah